Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Maharani dengan NIM 1848486, merupakan mahasiswa program studi Diploma 3 Farmasi dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Formulasi dan Sifat Fisik Sediaan Gel Hand Sanitizer Ekstrak Daun Salam dengan basis Karbopol 940, HPMC, dan CMCNA Narrative Review. Ada 5 bab yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang. Kebersihan tangan. Tangan merupakan alat transmisi dari organisme pada saluran pernafasan dan juga mulut manusia. Pada era pandemi COVID-19 ini, mencuci tangan merupakan hal yang wajib setelah memakai masker. Dan biasanya kita selalu membawa hand sanitizer di tas kita karena efektif dan juga efisien. Dan hand sanitizer ini merupakan produk pembersih tangan yang mengandung antiseptik yang digunakan untuk mencuci tangan tanpa harus membilasnya dengan air. Biasanya hand sanitizer ini diformulasikan dengan alkohol. Namun, penggunaan alkohol berlebih dapat mengiritasi kulit. Untuk menanggulanginya, untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan tanaman, dan saya di sini memilih daun salam yang memiliki kandungan antibakteri, flavonoid, tanin, minyak asirin, dan juga steroid yang dapat dimanfaatkan sebagai hand sanitizer, dan yang pasti komposisinya juga dapat membunuh bakteri. Dan di dalam basis gel, di dalam sediaan gel terdapat basisnya, yaitu gelling agent-nya. Di sini saya menggunakan Karbopol 940, HPMC, dan juga CMCNA. Ketiga basis gel ini memiliki sifat fisik menambah kekentalan atau viskositas yang sangat penting pada sediaan gel. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana komposisi bahan aktif dan bahan tambahan dalam formulasi gel hand sanitizer ekstrak daun salam dengan basis Karbopol 940, HPMC, dan CMCNA. Yang kedua, bagaimana perbedaan sifat fisik sediaan hand sanitizer ekstrak daun salam berdasarkan variasi konsentrasi basis Karbopol 940, HPMC, dan juga CMCNA. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yaitu tujuan umum, mengetahui formulasi dan sifat fisik sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam dengan basis Karbopol 940, HPMC, dan juga CMCNA. Untuk tujuan khususnya, mengetahui komposisi bahan aktif dan bahan tambahan dalam formulasi gel hand sanitizer. Dan yang kedua, mengetahui perbedaan sifat fisik sediaan hand sanitizer ekstrak daun salam ini berdasarkan variasi konsentrasi basis gelnya. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, ada manfaat untuk ilmu pengetahuan, manfaat untuk masyarakat, dan juga manfaat untuk bidang farmasi industri. Untuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di sini saya membahas tentang tanaman salam, metode penyarian maserasi, sediaan gel hand sanitizer, monografi bahan, dan juga uji sifat fisik, serta kerangka konsep yang saya jabarkan melalui skema. Dan juga kita berlanjut pada metode penelitian, yaitu pada bab yang ketiga. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Di sini saya memakai desain penelitian naratif review dengan sistematika 8 jurnal full text yang di-review, dan strategi pencarian literatur menggunakan Google Scholar dengan kata kunci yang saya pilih, yaitu tema saya sendiri. Berikut kriteria inklusi dan eksklusi saya jabarkan melalui tabel berikut ini. Seleksi studi saya jabarkan melalui skema ini, bahwasanya pada awal saya mendapatkan 50 jurnal. Setelah itu saya seleksi dan seleksi lebih lanjut sampai akhirnya saya mendapatkan 8 jurnal dengan tema formulasi sifat fisik sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam, yaitu Zizizium polyanthum dengan ketiga basis. Selanjutnya, pada bab yang keempat, hasil dan pembahasan.
Yang pertama, hasil seleksi artikel penelitian pada jurnal. Saya jabarkan melalui tabel berikut ini. Ini artikel jurnal 1 sampai yang keempat. Selanjutnya, artikel jurnal 5 sampai yang ke-8. Yang kedua, tinjauan formula dan komposisi formula pada sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam. Berikut saya jabarkan melalui tabel berikut ini. Terdapat formula 1 sampai 8 memiliki kadar ekstrak yang bervariasi dengan metode maserasi. Pelarutnya etanol 96% dan juga 70%, dan juga eksipiennya karbopol 940, HPMC, CMCNA, gliserin, propirenglikol, treetanolamin, metilparaben, dan juga aquades. Selanjutnya yang ketiga, tinjauan evaluasi sifat fisik sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam pada berbagai formula. Berikut saya jabarkan melalui tabel berikut ini. Formula 1 sampai yang keempat dan juga formula 5 sampai yang ke-8. Di sini dari tabel yang tadi saya ringkas pembahasannya, yaitu berdasarkan sifat fisik yang dihasilkan masing-masing sediaan basis gel, sediaan gel hand sanitizer memiliki keunggulan tersendiri. Pada formulasi 1 sampai yang ke-8 memenuhi syarat evaluasi organoleptis dan homogenitas. Pada formula 1, 2, 5, 6, 7, dan 8 memenuhi syarat evaluasi UD daya lekat dan juga daya sebar. Sedangkan pada formulasi 3 dan 4 tidak diketahui karena tidak dilakukan pengujian. Pada pengujian pH, semua formulasi memenuhi syarat, kecuali formulasi yang ketiga, yaitu diperoleh pH 3, dan pH ini terlalu rendah asam, dapat mengiritasi kulit, serta pada formulasi 7 tidak diketahui karena tidak dilakukan pengujian. Pada pengujian viskositas, hanya 2 formula yang diketahui, yaitu viskositasnya formula 1 dan juga formula 2. Dan kedua formula ini memenuhi syarat uji, sedangkan pada formula 3 sampai 8 tidak diketahui nilai viskositasnya karena tidak terlampir pada artikel jurnal. Yang terakhir, bab yang terakhir yaitu bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Komposisi bahan aktif dan bahan tambahan dalam formulasi gel hand sanitizer ekstrak daun salam pada semua literatur artikel jurnal memiliki komposisi dan menghasilkan sifat fisik yang beragam. Yang kedua, variasi konsentrasi basis gel yang digunakan dalam setiap formulasi dari ke-8 literatur ini mempengaruhi sifat fisik gel karena adanya perbedaan nilai viskositas, pH, daya lekat, daya sebar pada sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam. Terakhir, yaitu saran, perlu dilakukan uji akseptabilitas untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam. Dan yang kedua, perlu dilakukan uji stabilitas fisik sediaan gel hand sanitizer dengan perbedaan suhu dan juga penyimpanan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.